Merinding banget sih dengar cerita soal gedung sekolah itu. Kamu percaya nggak sih ada suara kursi diseret padahal nggak ada kursi sama sekali? Serius, itu yang bikin makin nggak masuk akal. Apalagi kalau itu terjadi tiap tengah malam, kayak ada pola gitu loh. Iya, dan bagian yang bikin aku makin nggak bisa tidur tuh suara lonceng yang bunyi sendiri tiap malam Jumat Kliwon. Nah, itu dia. Lonceng itu kan udah nggak dipakai, tapi bisa bunyi. Gimana ceritanya coba? Kalau kata orang tua sih, itu tandanya ada yang masih menjaga tempat itu. Entah apa maksudnya. Tapi gimana kalau itu cuma sugesti? Manusia kan kadang bisa ngerasa hal-hal aneh kalau udah takut duluan. Bisa aja, tapi kasus tim pemburu hantu itu loh, masa sih satu orang aja yang keluar sadar? Dan sisanya bengong, nggak bisa ngomong apa-apa. Waduh, itu udah bukan sugesti lagi kayaknya. Atau mungkin mereka ngelihat sesuatu yang otak manusia nggak bisa terima. Mungkin juga. Dan siapa tahu tempat itu memang punya penghuni dari masa lalu. Yang anak meninggal saat upacara itu ya. Kelas 5A. Bayangin kalau dia masih ikut belajar di sana. Aduh, jangan gitu dong. Aku jadi bayangin lagi jendela yang tiba-tiba kebuka sendiri tadi malam. Dan bayangin juga, kalau yang buka jendela itu lagi nyari teman ngobrol. Hah, serem tapi jujur penasaran juga sih. Kamu mau nggak kalau kita suatu malam ke sana? Jangan ngajak yang aneh-aneh deh. Takut nanti pulang-pulang cuma satu dari kita yang bisa cerita. Hehehe, iya juga ya. Tapi emang bener sih, tempat kayak gitu suka nyimpen lebih dari sekadar kenangan. Kadang, yang tertinggal bukan cuma bangunan, tapi juga cerita yang nggak selesai. Dan malam kayak gini, siapa tahu, mereka masih pengen didengar. Dan itulah kenapa kita dengerin suara malam. Buat mereka yang suaranya cuma bisa terdengar dalam gelap.